Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa yang mengambil mata kuliah analisa dan desain berbasis objek. Kembali kita akan melanjutkan materi kita, yaitu membahas kali ini tentang bagaimana membuat kelas diagram. Ya. Tapi sebelum sampai ke sana, tentunya kita harus review lagi apa yang sudah kita buat selama ini. Karena ini yang akan menjadi dasar kita untuk pekerjaan-pekerjaan kita selanjutnya. Baik, pertama mungkin kita harus lihat lagi ini yaitu bagaimana use case kita. Nah, ini kan ya, use case yang sudah kita buat ini, tentunya kita dari use case ini kita coba mencari apa yang dinamakan functional requirement, kebutuhan fungsional. Nah, ini kita kerjanya terbalik lagi ini, ya, terbalik dalam artian kita harusnya menyusun dulu fungsional requirement ini, kebutuhan fungsional, ya. Setelah itu kita baru menggambarkan use case diagram, ya. Tapi nggak apa-apa lah, anggap aja kita buatnya bareng gitu ya, buatnya bareng sampai ini udah jadi seperti ini. Nah, sekarang kita ceritakan. Nah, kita ceritakan kembali gitu kan, bahwa di sini kita mengatakan bahwa ada beberapa kata kunci yang akan kita dapatkan di sini. Pertama saya sebutkan adalah, ini saya baca aja ya. User adalah pengguna sistem. Kata-kata adalah itu ada artinya gitu. User adalah pengguna sistem, terdiri dari mahasiswa, pembimbing akademik, dan kaprodi. Nah, ini dah hafal lah gitu ya. Kemudian untuk menggunakan aplikasi, setiap user harus melakukan proses login, ya, kita juga udah tahu itu. Dan hanya user yang terdaftar dapat melakukan dan diizinkan dapat melakukan akses, nah, harusnya, dan diizinkan untuk dapat, harusnya gitu bahasanya. Oke, kemudian di sini saya sebutkan lagi, mahasiswa mengisi KRS, mencetak KST draft, dan selanjutnya dapat mencetak KST valid dengan melihat status KRS. Kemudian pembimbing akademik melakukan validasi KRS dengan melihat KRS, nah, yang sudah diisi, dan selanjutnya dapat membuat laporan. Kaprodi melakukan monitoring proses pengisian KRS dengan melihat KRS. Nah, ini juga ada kita jelaskan gitu ya. Kemudian ketentuan lain adalah masa proses pengisian KRS dilakukan secara online dan dilakukan dalam suatu rentang waktu yang disebut masa pengisian KRS. Nah, ini juga kata kunci kan ya. Kemudian selama proses pengisian KRS, sistem akan melakukan verifikasi terhadap pilihan mata kuliah yang diambil dengan ketentuan atau aturan yang sudah disiapkan sebelumnya. Di antaranya prasyarat, batas maksimum kelas, kemudian perhitungan IPK, IPS, dan ketentuan lainnya yang terkait. Kemudian kayak di sini kita sebutkan lagi, KRS dinyatakan valid setelah mendapatkan persetujuan pembimbing akademik. Ya, KRS. Setiap isian KRS memiliki data tentang, nah, ini saya uraikan ya, kita mulai hati-hati di sini. Setiap isian KRS memiliki data tentang atau informasi tentang mahasiswa. Itu ada tahun akademik, semester, ganjil atau genap, NPM, nama, tahun masuk, program studi, kurikulum,
perolehan IPK dan data lainnya. Ini isi KRS kira-kira apa, kalau kita buka form KRS online kan kira-kira isinya itu. Kemudian status KRS, ada isinya di situ, ada SKS program studi maksudnya. Kemudian status buka oleh dosen PA, status sah oleh PA dan data lainnya. Kemudian mata kuliah, ada status hapus, ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, kelas, SKS, jadwal perkuliahan yang meliputi hari, jam mulai, jam selesai, ruang, dosen pengampu dan data lainnya. Ya. Dan data lainnya tuh artinya apa? Artinya ya kalian yang nambahin nanti data lainnya apa. Kemudian, nah ini yang dikatakan boundary system, batasan sistem kita ini apa? Ini penting ini. Jadi kalau kita melihat sistem itu ya harus tahu batasnya, gitu ya. Kalau nggak tahu batasnya kan susah. Kayak kemarin tanya saya, Pak, ini pembayaran bagaimana Pak? Kan gitu. Nah, itu namanya batas, ya harus ada. Ya. Nah, di sini saya katakan sistem tidak membahas terkait pembayaran UKT dan ketentuan lainnya. Ya, enggak. Ya kan ya, ketentuan lainnya kan banyak kan. Apakah dia mahasiswa bidik misi, apakah UKT-nya dicicil dan sebagainya kan gitu, nggak tahu saya. Banyak sekali ketentuan-ketentuan pembayaran UKT. Ya. Kemudian sistem tidak membahas terkait penambahan kuota kelas dan perpanjangan masa pengisian KRS. Ya. Nah ini juga saya sebutkan di sini karena kemarin ada yang tanya saya, Pak, kalau dia ini umpamanya kelasnya, kuota kelasnya sudah penuh, nah, apakah perlu dimasukkan nggak di dalam use case-nya penambahan kuota kelas? Ya ini saya batasi aja untuk kita latihan kan ya. Kalau dimasukin semuanya kan nanti kebanyakan. Saya katakan bahwa sistem tidak membahas terkait penambahan kuota kelas dan perpanjangan masa pengisian KRS. Jadi kita nggak bahas ini, artinya sistem yang kita buat ini, dari use case yang kita buat ini ya, yang ini ya memang kita tidak membahas itu. Supaya jangan apa namanya, jangan ada sesuatu yang masuk ke situ lagi. Karena kita sudah batasi dia. Ya, apalagi batasnya ya tentunya ya tergantung lah gitu kan ya. Ya kalau kamu jadi analis yang benar gitu kan, nah ini kan menjadi dasar kontrak kerja gitu ya. Artinya kita mau bikin sistem tapi batasnya ya cuman bahas ini aja ya, ini nggak dibahas gitu ya. Kalau mau dibahas boleh tapi ongkosnya nambah. Oh iyalah, nambah lah ya, nambah kan nanti programnya nambah kan gitu ya, codingnya nambah, apanya nambah semua ya. Jadi di sini saya cuma menekankan bahwa pembatasan sistem itu penting ya. Boundary, namanya boundary system. Nah boundary system inilah dia nih, ada kotak persegi ini yang kita katakan boundary yang kita bahas hanya ini gitu. Nah tapi dinyatakan juga dalam satu pernyataan kebutuhan bahwa itu tidak termasuk gitu kan. Oke, baik. Nah sekarang kita cerita sistemnya apa aja sih. Nah ini perhatikan kata yang saya cetak tebal ya, ini ada maknanya gitu, nanti maknanya kita sebutkan. Mahasiswa mengisi KRS, nah ini KRS-nya tebal, dengan cara memilih dari list mata kuliah. Isi pilihan mata kuliah tersebut berisi nama mata kuliah, SKS, kelas, jadwal kuliah, dan informasi lainnya yang terkait dengan mata kuliah tersebut. Nah, lagi kan yang terkait dengan makalah tersebut. Nah, itu informasi lain kalian harus cari tahu nanti itu apalagi isinya, kan kalian yang ngisi KRS, saya enggak ya. Kemudian ketentuannya, mahasiswa dapat memilih mata kuliah minimal 1 mata kuliah. Nah
tulisan minimal 1 ini penting, karena nanti kita akan menentukan multiplicity-nya gitu. Multiplicity, apa itu multiplicity? Udah diajarin lah waktu dulu di kelas besar kan, kalian udah pernah dikasih tahu apa yang dimaksud dengan multiplicity. Kalau ada yang mau tanya saya ya bolehlah tanya lagi. Kemudian di sini saya sebutkan lagi bahwa mahasiswa baru. Nah, kalau tadi kan mahasiswa secara umum, kemudian ada mahasiswa baru. Mahasiswa baru hanya dapat memilih mata kuliah yang diperuntukkan paket KRS mahasiswa baru. Nah, saya tuliskan gitu ya. Ini istilah saya aja. Bagi mahasiswa semester 3 dan selanjutnya dapat memilih mata kuliah sesuai dengan persyaratan. Artinya terpenuhi prasyarat tadi yang sudah saya singgung, dan kita juga ada bahas itu berkali-kali ya. Waktu menyusun activity diagram ini kan kita ada bahas ini. Terpenuhi prasyarat dan batas maksimum jumlah SKS yang diizinkan. Nah, ini juga kita sudah disinggung banyak waktu membahas activity diagram. Kemudian ketentuan lain adalah mahasiswa baru tetap melakukan pengisian KRS. Nah, itu kamu dulu kan ngisi KRS juga kan walaupun mahasiswa baru. Cuman nggak boleh nambah mata kuliah, tidak boleh mengganti mata kuliah kan gitu ketentuannya. Kemudian selanjutnya adalah mata kuliah yang dipilih adalah mata kuliah yang belum pernah diambil atau mengulang mata kuliah. Jadi ada dua cerita di sini. Ceritanya adalah dia boleh ngambil baru atau ngambil ulang ya. Kapan mengambil ulang? Ya, yang perolehan nilai yang didapat sebelumnya belum lulus atau perolehan nilainya dirasakan belum mencukupi ya. Jadi belum lulus ya. Atau mungkin juga udah lulus nilainya C gitu ya, C plus atau B minus gitu ya, dirasakan belum mencukupi ya ngulang, atau nilainya A mau ngulang lagi jadi apa. Oke, ini kemudian perhatikan yang saya huruf tebal di sini adalah perolehan nilai. Nah, perolehan nilai. Kemudian selanjutnya mata kuliah yang ditampilkan di list tersebut. Nah, kalau kemarin kita ada lihat list mata kuliah gitu kan, ada tombol add button gitu di sini. Adalah mata kuliah yang disediakan pada semester yang bersangkutan. Nah, itu juga kata kunci. Jadi list adalah, nah adalah itu ada artinya itu. List adalah mata kuliah yang disediakan pada semester yang bersangkutan ya. Nah, apa itu adalah? Nah, itu dulu waktu kelas besar juga kan udah disebutkan itu adalah itu is a, satu relasi is a. Kemudian setiap mata kuliah diajarkan oleh satu atau lebih. Nah, itu juga ada maknanya itu. Setiap mata kuliah diajarkan oleh satu atau lebih dosen pengampu mata kuliah. Satu atau lebih itu diperhatikan. Kemudian mata kuliah yang diajarkan lebih dari satu, nah itu juga diperhatikan tuh. Lebih dari satu dosen ditunjuk seorang dosen koordinator. Oke. Nah, jadi kata kunci lagi di situ ada dosen pengampu mata kuliah. Kemudian ada dosen koordinator. Setiap mata kuliah tersebut adalah setiap mata kuliah tersebut memiliki jadwal pertemuan masing-masing kelas. Berarti setiap mata kuliah memiliki jadwal. Memiliki itu juga kata kunci. Memiliki apa? Memiliki jadwal. Memiliki atau mempunyai itu ya berarti nanti ketemunya lah relasi has a.
Kalau kemarin dibilang relasi yang tadi di atas itu adalah relasi is a, adalah. Kalau has a itu artinya mempunyai atau memiliki. Nah, kata kunci. Kemudian disebutkan juga mata kuliah tersebut adalah bagian dari kurikulum masing-masing program studi. Setiap mata kuliah memiliki jadwal pertemuan masing-masing kelas. Memiliki. Nah, itu ya. Kemudian lanjut. Saya ulangi tadi itu karena penting ya. Mata kuliah tersebut adalah bagian dari kurikulum masing-masing program studi. Mata kuliah adalah bagian dari kurikulum masing-masing program studi. Adalah bagian, itu juga relasi part of, bagian dari. Jadi mata kuliah semester itu jadi partnya ya. Kurikulum itu adalah whole-nya, keseluruhan ya. Jadi ada part of, ada whole, WHOL, whole, keseluruhan. Kemudian program studi memberlakukan kurikulum yang berbeda atau sama untuk setiap angkatan. Nah, nanti kita lihat ini bagaimana ini. Program studi memberlakukan kurikulum yang berbeda atau sama untuk setiap angkatan. Kemudian selanjutnya saya bacakan, program studi adalah merupakan unit atau bagian dari fakultas. Ini bacanya dari program studi. Kalau bacanya dari fakultas lain lagi. Fakultas terdiri dari beberapa program studi. Nah, gitu kan. Ini saya bacanya terbalik. Program studi adalah merupakan unit dari bagi fakultas, part of, bagian dari. Oke. Kemudian pembimbing akademik adalah dosen tetap dari program studi yang bersangkutan dan ditunjuk untuk membimbing mahasiswa dengan jumlah tertentu. Wah, ini ceritanya panjang ini kalimat ini. Pembimbing adalah dosen tetap, itu dulu, dari program studi yang bersangkutan. Dan ditunjuk untuk membimbing mahasiswa dengan jumlah tertentu. Nah, jadi dia di sini ngapain? Membimbing mahasiswa. Berapa banyak mahasiswa yang dibimbing dengan jumlah tertentu? Berarti ada jumlahnya kan? Nah, nanti tinggal kita lihat lagi nih gimana dia kan gitu. Karena ada jumlah tertentu di situ. Nah, setelah ini kamu pahami benar-benar semua ini bacaan ini gitu kan. Di sini ada tugas praktikum. Ya. Nah, sudah tugas praktikum ini sebetulnya adalah ini bisa dikatakan ini adalah langkah ya. Langkah-langkah untuk membuat diagram kelas. Nah, sebetulnya saya tidak menemukan juga gitu kan langkah-langkah itu yang secara apa ya, yang harus dilakukan urutannya seperti ini gitu. Saya nggak menemukan gitu ya. Cuma dari beberapa uraian para ahli pakar itu ya, saya dapat simpulkan ya ada 5 inilah kira-kira tahapannya gitu. Kira-kira saya aja ini kan. Yang pertama adalah melakukan identifikasi objek pada. Nah, pada objek pada ini kayaknya kalimatnya nggak pas ya, melakukan identifikasi objek. Nah, ya memang benar juga sih. Ngapain melakukan identifikasi objek? Di mana? Pada kata benda dan frase kata benda yang di bold
untuk dijadikan kandidat kelas, calon kelas pada kelas diagram. Nah itu tadi maksudnya ini yang tadi saya bol itu adalah apa, kita mencari apa kata kunci untuk dijadikan dia sebagai kandidat kelas. Nah kemudian di sini ada penjelasan juga yang saya coba kumpulkan dari beberapa apa best practice. Nah, best practice itu apa? Pengalaman-pengalaman baik dari beberapa pakar, sarannya pakar gitu kan. Katanya gunakanlah artefak. Ya. Saya nggak tahu bahasa Indonesia artefak itu apa, peninggalan ya. Artefak kan peninggalan. Tapi dalam hal ini kita istilah artefak itu adalah suatu model yang mewakili entitas nyata. Nah ini juga saya dapatkan apa pemahaman dari orang lain. Saya pikir-pikir ya ini pas lah juga gitu kan. Oke, jadi gunakan artefak yang dimiliki. Artefak yang dimiliki. Siapa yang punya? Ya kalian punya gitu kan. Saya nggak punya. Sini ada KRS, KST, KHS gitu kan, pedoman-pedoman akademik ya. Untuk menemukan atribut. Nah, atribut ini ya. Oke. Nah, jadi waktu di pertemuan ketiga kan kalian sudah tahu itu atribut itu apa sih. Nah, jadi saya nggak usah ulang lagi di sini atribut itu apa. Ya. Ya, karena kelas itu dibagi 3, ada nama kelas, ada atribut, ada metode atau behavior, kemudian ada satu adalah responsibility atau tanggung jawab dari objek itu. Kan katanya demikian. Kemudian langkah kedua itu kita membuat domain model. Nah, ini istilahnya domain model. Ya karena memang kelas diagram itu memang ada beberapa jenisnya gitu ya, ada beberapa jenis, tapi saya nggak akan uraikan di sini gitu ya. Ya boleh juga lah kalau memang kalian pengen tahu apa aja sih domain model itu ya. Coba saya udah saya buka. Ini dia. Jadi kelas diagram itu ada ini kan, ada domain model diagram, isinya ini gitu kira-kira. Ya. Kemudian ada diagram of implementation class. Nah, jadi diagram yang menggambarkan implementasi dari sebuah kelas. Nah, ini udah mulai ribet, banyak ceritanya kan gitu ya. Oke, ini. Nah, paling nanti kalian saya cuma suruh buat 2 ini aja. Pertama bikin domain modelnya, ini 1 ya. Domain model itu ya, memperlihatkan ada kelas yang ada, ini kan kelas di kelas gitu. Kemudian dia mempunyai ini kan, yang ini disebut multiplicity, yang di situ disebut role name-nya, ini adalah atribut ya. Kemudian ini adalah relationship-nya. Ya. Kalau yang ada itemnya ini disebut composition, yang ini disebut dengan agregasi, ya ini kan ada ininya. Ya, ini atribut ya itu. Ya, jadi perhatikan bahwa panah ini ada artinya nih kan, ini ada katanya black diamond ini diamond tam, ini diamond yang kosong. Nah, ya apalagi kita sebut, lihat di sini ya jelas lah, ada ini role name, ada multiplicity, ini generalisasi, ini merupakan ini dari sini diturunkan gitu. Kemudian ini stereotype, ada bilang ada stereotype, nanti kita lihat lagi juga apa. Ini hubungan asosiasi ya.
Sebenarnya namanya hubungan semuanya asosiasi, cuman asosiasi ini asosiasi yang nggak pakai ini dan ini itu ya. Ya ini juga asosiasi tapi ini disebut agregasi. Kalau pakai ini disebut composition ya. Asosiasi juga ya. Kemudian ini ada interface realization ya. Ya. Kemudian ini adalah usage dependency, usage artinya penggunaan. Oke. Berarti kalau penggunaan itu berkaitan dengan interface, pasti di sini ada interface atasnya. Ada interface. Jadi interface ini adalah set misalkan ya, digunakan oleh kelas ini gitu. Gitu. Ya, jadi titik-titik ini biasanya disebut dengan interface realization. Oke, ini aja sih cerita dari diagram ini karena penjelasan-penjelasan ini udah cukup jelas di kelas teori kalian dapatkan di pertemuan ketiga. Ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah diagram implementasi kelas. Ya, diagram implementasi kelas sama aja sih sebetulnya dia gitu ya. Tapi dia sudah ini adalah nama kelasnya, ini adalah nama atributnya, ini adalah nama metodenya gitu. Nah, kemudian tanda ini yang pinggir ini ada minus, ada pagar, ada plus. Itu disebut dengan visibility. Visibility. Oh, visibility. Ya, ini biasanya kalau di dalam pemrograman Java kan kita paham itu. Kalau minus itu artinya private, kalau tanda pagar ini adalah protected, kalau ini adalah plus itu adalah public. Nah, visibility itu kelihatan baik di dalam atribut maupun di metode. Ya. Kelihatan. Nah, kalau di atribut ya kita akan tahu ininya apa aja, ini atribut tipenya apa gitu ya. Karena tipe itu kan ada integer, string dan sebagainya gitu. Bisa juga dia tipenya ya buatan. Nah, ini kan tipenya buatan. Oke. Atau tipe apa lagi gitu kan. Baik. Ini adalah diagram of implementation classes, yaitu diagram yang menunjukkan implementasi dari kelas. Nah, jadi kalian akan buat dua diagram tadi. Awalnya membuat model diagram yang masih simple gitu kan ya. Kemudian yang kedua membuat diagram implementation class. Nah, kemudian ada satu lagi diagram yaitu diagram objek. Nah, diagram objek agak lebih detail lagi gitu kan. Tapi sama aja sih dia kan objek ya. Oke, ini saya nggak akan bahas dulu sekarang gitu ya. Ya mungkin aja nanti kalian pada waktu kuliah OOP ya mungkin ini juga akan ulang lagi untuk membahas objek diagram. Baik, kita lanjut ke penjelasan kita tadi. Ya. Nah, berarti kan langkahnya tadi jelas kita membuat domain modelnya, ya kemudian nanti membuat lagi diagram implementasinya. Nah, ini yang saya katakan langkahnya kedua ini, ketiga ini ya kita udah mengisi ini, nanti kamu yang ngisi ya dengan artifak tadi kan. Kemudian mengisi metodenya apa aja gitu, nggak semuanya, sebagian aja. Kemudian di sini melakukan review sampai menghasilkan kelas diagram yang lengkap. Nah, kelas diagram yang lengkap itu ya boleh sampai ke membuat implementasi. Ya, jadi diagram kelas untuk implementasi. Atau bisa aja sampai ke diagram objek. Nah, tergantung
mintanya aja, kalau minta sampai itu sampai diagram objek ya buatlah sampai diagram objek kan. Baik, saya lanjutkan berikutnya. Nah, dari uraian di atas ya kita bisa melihat apa identifikasi objek yang akan dijadikan sebagai kandidat kelas. Nah, akhirnya tadi kan yang dari tadi nih ya, yang dari sini yang sudah kita bool itu semuanya dikumpulin jadi satu. Dapatlah ini, dapat ada user, kaprodi, pembimbing akademik, ada mahasiswa baru, kita kelompokin aja, dosen tetap, dosen koordinator, ada paket mahasiswa baru, ada mata kuliah yang bersangkutan, semester yang bersangkutan, ada KRS, ada list mata kuliah, gitu kan ya. Ada pilihan mata kuliah, ada perolehan nilai, ada jadwal kuliah, kurikulum. Kurikulum itu ada kurikulum program studi, ada kurikulum angkatan. Nah, kita kumpulin semuanya itu, iya enggak. Kemudian ada fakultas, ada program studi. Nah, akhirnya saya dapatlah ini. Nah, bagaimana menjelaskan ini? Nah, menjelaskan ini kan sebetulnya tadi ini udah langkah 1 dan 2 lah, ini kira-kira yang udah saya lakukan. Langkah 1 tadi kan kita ngumpulin ini jadi ini. Nah, kan gitu. Oh ya, dari sini saya akan dapat user adalah kaprodi, pembimbing akademik, ada mahasiswa. Selesai ini urusan user, ya kan. Kemudian tadi dikatakan bahwa pembimbing akademik itu sebetulnya dia adalah dosen. Nah, makanya bacanya dari sini ke sini. Oh, dosen itu ini tanda hitam ini tadi apa? Nah, punya asosiasi ke pembimbing akademik ini kan komposisi kan. Komposisi. Kalau komposisi itu ini whole-nya ya. Ini yang banyaknya lah gitu. Whole itu semuanya banyaknya. Ini bagiannya gitu. Berarti kan pembimbing akademik ini sebetulnya dia adalah bagian daripada dosen, full part, nah relasi. Nah, kalau user ini adalah pembimbing akademik, nah ini kan ya, bacanya user terdiri dari ini atau ini atau ini dan ini. Sedangkan kalau bacanya dari sini ke bawah, pembimbing akademik ya adalah user itu ya. Pembimbing akademik adalah user, mahasiswa adalah user. Nah, ini generalisasi ini diturunkan ya, dulu kita juga udah lihat lah generalisasi ya, ini generalisasinya, ini spesialisasinya, maka dibilangnya adalah gen spek, generalisasi dan spesialisasi. Kemudian sama juga mahasiswa mempunyai perolehan nilai. Oh, jadi mahasiswa kalau semester 3 ke sana punya nilai gitu kan. Nah, ini sama. Mahasiswa ini adalah mahasiswa baru adalah mahasiswa juga gitu. Nah, sedangkan mahasiswa baru mempunyai paket itu ya. KRS paket. Mahasiswa memiliki KRS memiliki pilihan mata kuliah gitu kan ya. Pilihan mata kuliah itu adalah bagian dari list mata kuliah ya. Kemudian list mata kuliah adalah jadwal tiap list mata kuliah ada jadwalnya. Nah, tiap mata kuliah memiliki jadwal. Oke. Kemudian ini mata kuliah semester dan list mata kuliah itu ada asosiasi di sini karena dia sama kan gitu. Ini dan ini relasi bolak-balik gitu. Karena nggak ada
Ya, sengaja sebentar saya umpetin dulu itunya. Ya. Kemudian kurikulum mata kuliah semester itu diturunkan dari kurikulum prodi. Nah, ya. Mata kuliah semester. Ya. Kenapa dikatakan saya kasih mata kuliah semester di sini ya? Karena mata kuliah ditayangkan itu kan pasti tidak semuanya kan, baik sebagian aja kan. Mata kuliah semester itu yang ganjil, yang ditayangkan hanya yang ganjil aja dari kurikulum program studi. Gitu. Kalau pas semester genap yang ditayangkan hanya semester genap aja. Kemudian di sini program studi memiliki kurikulum prodi. Harusnya di sini ada lagi nih, ada kurikulum angkatan gitu. Udah sementara itu saya buangin aja. Kenapa dibuang ya? Boleh aja dibuang ya, karena istilahnya itu kan ada ghost class, kelas hantu. Yang sebetulnya ya bisa kita abaikan lah gitu. Kemudian fakultas memiliki program studi. Nah, kira-kira inilah ceritanya bagaimana kita membuat awal kelas ini. Ya, bagaimana membuatnya awal. Yaitu dari sini ke sini. Kemudian kita cari relasinya tadi. Ya. Relasi itu tadi bisa berupa asosiasi, bisa berupa dependensi, inheritance dan sebagainya lah. Jadi ada asosiasi, ada agregasi, ya, kemudian ada apa tadi saya bilang, komposisi, ya. Kemudian ada inheritance atau generalisasi, kemudian ada realism, ya banyak. Nah, konsep-konsep itu dipahami lagi lah gitu ya. Konsep-konsep itu dipahami lagi sehingga bisa menggambarkannya dengan mudah. Gitu. Nah, kira-kira inilah tugasnya nanti untuk praktikum. Ya. Untuk praktikum pada hari apa? Ya pokoknya nantilah hari apa. Ya. Nah, kemudian langkah ini kan tidak dikerjakan sekali. Jadi ini tidak hanya urut 1, 2, 3, 4, 5. Tapi bisa aja buat 2 ya, satunya dibenerin lagi gitu kan. Udah sampai tahap 3 gitu ya. Tahap 3 ternyata ada ketemu lagi yang baru ya, kita ulang lagi kedua untuk, atau ulang ke 1 lagi, cari lagi gitu kan. Kemudian yang keempat ya kita tambahkan metodenya apa aja yang ada. Nah, ini kan nggak selesai kan bikin metode ini, banyak kan, tergantung kebutuhannya kan. Apa aja yang mau kita lakukan. Ya. Makanya saya bilang sampai langkah kelima ini kita lakukanlah review sampai menghasilkan atau mendapatkan kelas diagram yang lengkap. Ya, sampai kapan? Ya sampai lengkap. Lengkapnya kapan? Ya, sampai selesai. Oke, ini aja kira-kira penjelasan saya untuk tugas ya. Di video ini saya cukupkan dulu di sini. Nanti video selanjutnya adalah bagaimana kita menggambar ini gitu. Ya menggambarnya nggak rumit ya, lebih gampang daripada menggambar activity diagram, lebih gampang ini gitu. Ya cuman untuk baru bisa membuat gambarnya kan kita harus memahami persoalannya kan. Nah, persoalan inilah yang para ahli dikatakan disebut dengan functional requirement, yaitu kebutuhan fungsional gitu. Ya. Berarti kan kebutuhan fungsional ini memang ya bisa udah jalan gitu ya, udah kita jadi semua codingnya sudah diimplementasikan, udah coba gitu. Ternyata ya masih ada yang salah ya, ada yang salah di mana ya? Dari awal lagi ya. Berarti ada kebutuhan di sini yang memang belum dituliskan ya. Kebutuhan fungsionalnya belum dirumuskan semuanya gitu. Kalau kebutuhan ininya berubah ya berarti otomatis ya ininya berubah juga. Ya.
Kalau ininya berubah berarti ke belakangnya kan berubah juga gitu. Ya. Ini juga berubah pasti. Nah, makanya dikatakan bahwa kita lakukan review gitu. Ya makanya kalau kita lihat di dalam software itu kan ada versi 1, versi 2, versi 3, versi 4 dan seterusnya. Kenapa ada versinya? Ya karena pada waktu dia membuat versi 1 ada kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi kebutuhannya. Tapi itu harus sudah segera jalan. Ya udah jalanin dulu aja gitu. Ya nanti bikin lagi versi selanjutnya 2 gitu. Ya kan? Ya makanya Windows itu mulai dari Windows 3 pertama kali saya pakai itu kan tahun berapa. Ya, sampai sekarang Windows 10. Ya kan mati ada lagi ada Windows 7. Ya mungkin sebelum 7 ada Windows 5, 6 gitu. Ya kita aja tahunya tiba-tiba ada Windows 7 gitu kan. Ada Windows 8 sebentar Vista, kemudian lompat langsung Windows 10 ya. Itu artinya bahwa requirement itu kebutuhan fungsionalnya ya masih harus tambah, harus naik lagi gitu. Ya kira-kira itulah saya mengatakan bahwa functional requirement ini di awal sebetulnya menemukannya di awal sekali. Ya cuman kemarin di pengajaran kita ya functional requirement mungkin udah dibahas lengkap di APSI 1 ya. Waktu kamu belajar APSI 1 ya, sehingga di APSI 2 ini tinggal melanjutkannya aja. Jadi cuman saya ulang lagi bahwa kita memang butuh fungsional requirement ini secara lebih holistik, lebih menyeluruh lagi, karena ini terkait dengan diagram-diagram yang akan kita buat. Oke, baik, saya pikir itu aja yang bisa saya sampaikan untuk penyusunan functional requirement ya. Kamu boleh tambahin ya, sehingga kita bisa mendapatkan ini kandidat kelas. Nah kalau kandidat kelasnya selanjutnya kita bisa menggambarkan domain modelnya gitu. Ya barusan juga saya terbaca, ini ada saya yang lupa gitu kan. Apa yang lupa saya ya, dosen ini kan ada dosen bisa terdiri dari dosen yang nggak ngajar sama dosen yang ngajar kan. Bisa aja dosen itu ada yang nggak ngajar gitu ya, maka bisa aja di sini dosen mengajar. Nah, kita bikin lagi di sini dosen mengajar, dan dosen yang mengajar itu kan pasti mempunyai jadwal apa, jadwal ngajar. Kita bikin lagi dia ke sini gitu, nambah lagi kelasnya kan gitu ya. Makanya orang yang bekerja di bidang informatika itu ya harus open minded ya. Open minded itu artinya nggak ngotot, ada masukan, ya mungkin saya salah, tambahin lagi gitu ya. Ini aja kan, dosen, saya bilang dosen ada satu lagi, apa dosen yang mengajar, karena ada dosen mengajar dan dosennya tidak mengajar ya. Dia dosen mungkin lagi kuliah gitu kan, lagi tugas belajar ya, atau dia dosennya lagi penelitian ya, jadi dia tidak mengajar kan. Nah si dosen yang mengajar inilah yang mempunyai jadwal kuliah, namanya jadwal mengajar, jadwal kuliah inilah. Misalnya jangan jadwal kuliah nih, namanya jadwal pertemuan. Nah kalau jadwal kuliah kan apa ya, kayaknya udah dekat sekali pemikirannya, yang punya jadwal itu cuma mahasiswa, jadi jadwal kuliah. Nanti ada jadwal mengajar kan nggak terlalu banyak kan, kita bilang aja udah nih jadwal aja, jadwal ya. Nah kira-kira begitu. Jadi objek itu bisa diketemukan kapan aja ya. Jadi objek itu ditemukan kapan saja. Kemudian setelah dapat ada objek, kita lihat objek itu akan berelasi kemana gitu ya. Ada juga sih objek yang tidak berelasi ya, yang namanya
objek kontrol ya, nantilah kita belajar ada objek kontrol, ada objek boundary dan sebagainya. Oke, untuk dasar awal ya pahami ini dulu, coba belajar membuat diagramnya gitu kan. Ya setelah paham, nanti baru kita kembangkan lagi ke hal-hal lain yang lebih sifatnya lebih rinci lagi. Oke, saya cukupkan pembahasan kita tentang materi ini ya. Nanti baru kita buat lagi untuk bagaimana menggambar kelas diagram menggunakan Power Designer. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.